Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita akan mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub. Kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah kitab karya daripada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, di mana isi di dalamnya adalah manajemen qalbu, bagaimana kita menata hati, menata kejiwaan kita. Kalau fikih itu menata jasmani kita, kalau ini tasawuf itu menata rohani kita. Maka di dalam bab yang pertama, Imam Al-Ghazali menulis tentang penjelasan rasa takut dan khawatir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal, adapun bab yang pertama, fi bayanil khawfi, di dalam menjelaskan makna al-khawf, yaitu takut dan khawatir. Ja'a fil khabar, telah datang fil khabar, di dalam khabar, maksudnya hadis Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa mulkan, telah menciptakan malaikat, lahu janahun fil masyriq, yang mana baginya terdapat sayap, fil masyriq, yang membentang sampai ke arah timur, wa janahun fil maghrib, dan juga sayap yang membentang sampai ke arah barat, wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya itu ada di bawah arsy, wa rijlahu, dan kedua kakinya tahtal ardhis sabi'ati, itu berada di bawah langit lapis ketujuh, wa alaihi, dan atasnya, bi'adadi khalqillah, sebanyak jumlah makhluknya Allah Ta'ala, reshun, bulu-bulunya. Jadi Allah itu menciptakan malaikat yang memiliki sepasang sayap yang membentang dari timur sampai ke barat. Jadi sayapnya itu membentang sampai timur ke barat. Nah, kepalanya itu ada di atas arsy, kakinya berada di bawah langit, bumi lapis ketujuh. Itu menandakan ketinggian dan kebesaran malaikat tersebut. Dan malaikat itu memiliki jumlah bulu-bulu dalam dirinya itu sebanyak jumlah makhluk-makhluknya Allah. Fa idza shalla alayya rajulun aw imra'atun min ummati, maka apabila telah berselawat kepadaku seorang laki-laki ataupun perempuan, min ummati, dari golongan umatku, amarahullahu ta'ala, maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, ayyan ghamisa, untuk mencelupkan dirinya, fi bahri nuri tahtal arsy, ke dalam lautan nur di bawah arsy. Jadi di bawah arsy itu ada lautan cahaya. Fayan ghamisu fihi, kemudian malaikat itu atas perintah Allah mencelupkan dirinya ke dalam lautan cahaya. Summa yakhruju, kemudian dia keluar lagi, wa yanfaddu janahuhu, kemudian dia menggepak-gepakkan kedua sayapnya, fayatturu min kulli rishatin qatratun, maka terpercik dari setiap bulu-bulunya itu satu percikan. Fayakhruqullahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah menciptakan dari tiap-tiap percikan air dari nur tadi, malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang akan memohonkan ampun bagi laki-laki dan perempuan yang membacakan sholawat kepada Nabi sampai ke hari kiamat. Jadi ini tradisi para ulama, biasanya mengikuti atau meneladani adatnya Allah, di mana sebelum menceritakan permasalahannya disampaikan dulu solusinya, sebagaimana adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelum Allah itu
menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu alam dunia ini sebagai fasilitas manusia menjalani hidup. Maka hikmahnya adalah kita itu sebelum membicarakan kesalahan orang, kita harus siapkan dulu solusinya, gitu loh. Nah, ini kalau kita mengikuti adatnya Allah yang diikuti oleh para ulama. Kebanyakan kita itu membicarakan permasalahan orang tanpa tahu solusinya apa. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah di sini maksudnya ulama ahli batin atau ulama tasawuf. Salamatul jasad fi qillatit ta'am, ya, keselamatan jasad atau keselamatan jasmani itu fi qillatit ta'am, dengan mengurangi makan, artinya berpuasa. Wa salamatul ruh, dan selamatnya ruh jiwa kita fi qillatil atham, dengan menghindari dosa. Wa salamatud din, dan selamatnya agama fi sholati ala khairil anam, itu apabila kita membaca sholat. Jadi kalau pengen sehat jasmaninya, sering-sering puasa, minimal Senin Kamis. Atau kalau nggak kuat puasa, makan jangan sampai kerasa kenyang. Makan jangan sampai kerasa kenyang. Orang-orang belum belum berhenti. Iya, karena mengejar kepuasan, gitu loh. Nah, cuma Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, makan yang enak, kenyangkan perutmu, minum yang lezat, puaskan tenggorokanmu, tidur di tempat yang empuk. Kenapa? Agar supaya kamu itu mudah untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu makannya tahu tempe, minumnya air putih, tidurnya beralaskan tikar, ya, ketika ditanya sama orang, gimana keadaan hidupmu? Ya, alhamdulillah, daripada nggak ada. Itu ucapan alhamdulillah bukan bersyukur itu, tapi apa? Mengeluh. Nah, makanya untuk supaya kita tidak mengeluh, maka makan yang enak, minum yang lezat, tidur di tempat yang nyaman, supaya hawa nafsu ini ketika diajak untuk bersyukur kepada Allah, dia tidak akan menolak. Makanya Allah katakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi kita katakan kepada nafsu ini, kamu makan sudah aku kenyangin, minum udah aku kasih yang paling enak, tidur yang paling empuk, terus nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Kok diajak ibadah males banget, gitu loh. Iya. Kenapa? Karena nafsu itu la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada keburukan. Makanya keburukannya hawa nafsu itu apa? Makan sampai kenyang, gitu kan. Akhirnya apa? Banyak penyakit dalam tubuh kita. Ya toh? Karena makannya kenyang, gitu. Kemudian minum yang enak-enak, gitu kan, nggak tahu ginjal kita itu kuat nggak, gitu loh, dengan berbagai macam minuman. Padahal yang paling dibutuhkan oleh ginjal itu adalah air putih minimal 1,5 liter sehari semalam, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga butuh tidur, tapi kebanyakan tidur juga nggak bagus untuk kesehatan, gitu loh, kan begitu. Karena semakin dekat jantung kita dengan bumi itu, maka gravitasi bumi itu akan merusak jantung kita. Makanya kalau tidur cukup 8 jam, jangan lebih, gitu loh. Kurang bagus, gitu loh. Nah, maka kalau kita turuti semua, oke, kamu makan kenyang, kamu minum lezat, kamu tidur empuk, tapi diakalin dengan niat. Niatnya apa? Ditaqawwil ibadah. Saya niat makan sampai kenyang untuk menguatkan jasad saya beribadah kepada Allah. Niatnya ditaqawwil ibadah. Gak apa-apa makan kenyang. Kemudian wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
takutlah kamu kepada Allah, ya, yakni ikhsyawullah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal hari esok. Ya. Nah, kebanyakan kita itu yang dipikirin, aduh, besok nih mau makan apa, besok nih mau kemana, padahal itu sudah dijamin sama Allah. Semua itu sudah dijamin. Yang nggak terjamin itu bagaimana kita mati, itu yang jarang dipikirin sama orang. Maksudnya perhatikan bekal apa yang sudah kamu persiapkan di dunia ini untuk menuju pulang kampung ke negeri akhirat. Yakni amilta liyaumil qiyamah, apa yang telah kamu amalkan liyaumil qiyamah untuk bekal kamu menuju hari kiamat. Wa ma'nahu, maknanya bekal di situ, tasaddaqu, perbanyaklah kamu bersedekah, wa'malu bitta'ati, dan perbanyaklah kamu beramal dalam ketaatan. La tajidu, maka kamu pasti akan mendapati sawabaha, pahalanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Gitu. Jadi betapa bodohnya orang kalau dia itu sibuk mempersiapkan bekal hidupnya tapi lupa mempersiapkan bekal akhirat. Sementara hidup itu sementara kan, hidup ini kan nggak selamanya, tapi kalau akhirat itu selamanya. Makanya kita harus betul-betul mempersiapkan hari esok. Ibarat sampean, misalkan kita ini kan orang Jawa merantau ke sini, Jawa semuanya. Jawa semuanya. Itu Jawa. Jawa kan. Gitu loh. Wong Jawa gak Jawa ya orang Jawa kan gitu. Usahaku itu. Kan gitu ya. Kemudian wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malun, betul-betul mengetahui bima ta'maluna, akan apapun yang kalian kerjakan, minal khairi wa syarri, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Fa innal malaikata was samai wal ardi wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amilat ibni Adam. Karena sungguhnya para malaikat itu dan juga langit dan bumi, siang dan malam, kelak pada hari kiamat yashhaduna, mereka akan menjadi saksi, bima amilat ibni Adam, atas perbuatan perilaku anak cucu Adam, min khairin, dari kebaikannya, au syarrin, dari keburukannya, au ta'atin, dari ketaatannya, au maksiatin, atau dari kemaksiatannya, hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi, bahkan seluruh anggota tubuhnya itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Sampai diciptakan tangan ini ada jari jemarinya, diapain aja nih? Dibikin wirid, buka lembaran Quran ketika baca Quran, gitu. Kemudian hitung uang untuk nafkah istri, hitung uang untuk kebutuhan anak, hitung uang untuk sedekah. Nah itu tugasnya tangan, diciptakan jari jemari ini. Jangan sampai hitung uang main togel, gitu. Nah itu ya, gerakin tangan main game slot. Nah ini bersaksi kelak dari kiamat. Kamu jam saat ini, tanggal ini, dino ini, lini ini, kamu main game slot, tak sok das dulu. Kenapa gak bisa tadi? Enggak sana. Jangan baper, emang biasanya orang bujang itu baper kok apa? Orang saya ke sana itu, lari dari sini. Menjaga suasana. Tenang. Nah kemudian wal ardu,
Dan adapun bumi yang kita pijak ini, tashhadu lil mu'min, dia akan bersaksi bagi orang yang beriman, wazahidi, dan orang yang berlaku zuhud. Fataqulu, maka bumi itu berkata, shalla alayya, kamu telah sholat di atasku, wa shoma, kemudian puasa, wa hajja, berhaji, wa jahada, dan telah berjihad. Fayafruhul mu'minu wazahidu, maka bahagialah orang mukmin tadi dan orang yang zahid tadi, karena bumi menyaksikan amal baiknya. Wa tashhadu 'alal kafirin, dan juga bumi itu akan bersaksi terhadap orang-orang yang ingkar, wal 'asi, dan ahli maksiat. Fataqulu, maka bumi itu akan berkata kelak di yaumil kiamat, asyraka 'alayya, kamu telah berbuat syirik di atasku, wazana, kamu telah berzina, wa syaraba, dan kamu sudah meminum khamr, wa syarabal khamr, wa aqlal haram, dan kamu juga memakan barang yang haram. Faya wailah inna naqashahu fil hisabi arhamar rahimin, ya, wahai orang yang celaka, sesungguhnya namamu sudah terukir pada takdirnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kita itu sudah sadar banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, maka segeralah kita itu menghadap kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, itu minta supaya kita itu diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, kembali melakukan amal soleh. Nah, kemudian al-mu'minu, adapun orang mukmin, huwallazi yakhafullahu ta'ala. Adapun orang mukmin, huwallazi, yaitu mereka, yakhafu, yang takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bi jami'i jawarihahu, dengan segenap anggota tubuhnya. Kama qala al-faqih Abu Layyis, sebagaimana al-faqih Abu Layyis telah berkata, alamatu khaufillahi ta'ala, tanda-tandanya orang yang takut kepada Allah, tazharu fi sab'ati asya, itu akan tampak pada 7 perkara. Jadi orang beriman itu kelihatan dari 7 perkara itu. Apa? Awwaluha, yang pertama, lisannya. Fayamna'uhu minal kadhib, orang beriman lisannya akan tercegah dari berbohong, wal ghibah, dan membicarakan keburukan orang-orang, wan namimah, adu domba, wal buhtan, dan kedustaan yang menyebabkan huru-hara, wa kalamil fudul, dan berbicara sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi kemaslahatan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, baik di dunia maupun di akhir. Jadi kalau nggak penting nggak ngomong, nggak banyak ngomong. Wa yaj'aluhu, dan orang beriman itu menjadikan lisannya mas'hulan, sibuk bidzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah, wa tilawatil Qur'an, membaca Quran, wa mudzakaratil ilmi, dan mendiskusikan ilmu. Jadi kalau orang diajak ngobrol masalah ilmu males, berarti lisannya tidak berilmu. Wasani, yang kedua, qalbuhu, hatinya. Fayakhruju minhul adawatu, orang beriman itu akan keluar dari hatinya sifat permusuhan. Jadi nggak ada musuh. Orang anggap kita musuh, silakan, kita enggak. Asing aja. Iya, asing aja. Gitu. Wal buhtan, dan juga keluar dari hatinya sifat al-buhtan, sifat kedustaan, nggak suka berdusta apa adanya. Wa hasadul ikhwan, dan membenci kepada sesama umat Islam. Nggak akan, nggak ada hasad, nggak ada hasad dalam diri. Jadi orang beriman itu hatinya tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kedustaan, tidak akan ada hasud dalam hati. Jadi melihat orang senang
hasut kita. Justru malah kita alhamdulillah Allah telah menampakkan rahmat dan karunia-Nya kepada orang itu. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, yang Allah tampakkan dalam pandangan kita, nanti akhirnya kenikmatan yang kita lihat itu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, kemudian kita syukuri, alhamdulillah Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada orang itu. Dan karena kita bersyukuri itu, la azidannakum, kenikmatan dia nanti akan nular ke kita, nular ke kita. Tapi kalau kita ini hasut semua, nah itu bisa beruntung, bisa beri. Nah, sifat hasut itu menyebabkan dunia ini akan melarikan diri dari kita. Kita nyari kemana-mana nggak nemu. Nah, itu cirinya orang hasut. Orang hasut itu hidupnya tidak akan pernah terpenuhi. Nggak pernah terpenuhi hidupnya. Selalu kekurangan. Kenapa? Karena ada sifat hasut. Gitu. Nah, sifat hasut kepada orang lain itu kan artinya dia tidak terima dengan takdirnya Allah. Nggak punya sifat qanaah. Artinya dia nggak terima kalau dirinya sedang dalam keadaan seperti ini, sementara dia melihat orang, menurut pandangan dia dikasih kenikmatan sama Allah. Nah, makanya ini pelajaran menata hati. Kalau kita ingin kaya seperti orang yang kita lihat, maka alhamdulillah orang itu diberikan kekayaan oleh Allah. Mudah-mudahan segera nular sama saya. Itu orang muslim. Hatinya orang beri. Kenapa? Li'annal hasada, karena sungguhnya sifat hasud itu yamhul hasanat, itu akan menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Jadi amal yang kita kerjakan siang malam, baik dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, zikir, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu yang tadinya itu menjadi magnet untuk menarik rahmat dan karunia nikmatnya Allah, akhirnya magnet itu hilang karena sifat hasud gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasud itu akan memakan habis kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api itu melahap kayu bakar sampai jadi abu gitu. Wa'lam annal hasada, dan ketahuilah annal hasada, bahwasanya hasud itu minal amradil azimah, itu termasuk kategori penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, allati fil qulub, yang biasanya bersemayam di dalam hati manusia. Wala tadawa amradul qulub, dan tidak bisa diobati penyakit-penyakit hati tadi yang berangkatnya dari sifat hasud itu illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Iblis itu nggak bisa sembuh dendamnya kepada Adam karena hasud. Karena hasud itu. Di mana gak hasud? Iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala saking dekatnya dengan Allah, karena dia rajin ibadah, sampai diberikan khazinatul jannah, perbendaharaan surga. Jadi surga itu diserahkan kepada iblis. Kemudian Allah ciptakan Adam. Setelah Allah ciptakan Adam, ya toh, iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Karena yang tadinya surga itu diserahkan ke iblis, Allah ambil, iblis sudah cukup kamu di surga, sini kuncinya. Kenapa ya Allah? Aku serahkan ke Adam. Iblis capek, nggak terima gitu kan. Capek lahir kok dipasang surga itu ya gitu kan, gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita itu karena merasa diri lebih tua, meremehkan yang muda, yang baru gitu. Nah itu sifat pengaruh tadi itu nggak terima. Padahal kan kalau Allah itu mengambil sesuatu dari apa yang telah dikaruniakan kepada kita, pasti Allah itu punya maksud mau memberikan sesuatu yang lebih besar berkali-kali lipat dari apa yang diambil. Tapi iblis
nggak sadari, gitu loh. Makanya kita ini anak cucu Adam, jangan sampai terjangkit virusnya iblis, gitu loh. Kita bukan cucu iblis ya. Oh iya dong. Embo, lihat nih. Aku dulu. Orang. Nah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, nadruhu, pandangannya. Ya. Fala yanzuru ilal haram. Orang beriman itu pandangannya tidak akan diarahkan ke perkara-perkara yang haram. Minal akli, baik untuk mencari makan, wasyurbi, minum, wal kiswati, pakaian, wa ghairiha, dan lain-lain daripada makan, minum, dan pakaian. Wala ila dunya, dan juga tidak diarahkan pandangannya kepada dunia birrubati, dengan rakus. Enggak rakus, enggak serakah ke dunia itu, gitu loh. Bal yakunu nadruhu ala wajhil i'tibar, akan tetapi pandangannya itu mengarah kepada dunia, kepada makan, minum, dan pakaian, isinya dunia itu ala wajhil i'tibar, hanya untuk mengambil pelajaran. Wala yanzur ila ma la yahillu lahu, dan dia tidak akan mengarahkan pandangannya kepada yang tidak halal baginya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, man mala'a 'ainuhu minal haram, barang siapa yang memenuhi pandangan matanya minal haram, dari perkara yang haram, mala Allah Ta'ala, maka Allah akan penuhi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ainaihi minan nar, kedua matanya dengan api neraka. Jadi orang yang beriman itu pandangannya tidak mengarah kepada yang haram dan tidak halal baginya. Warabi'u, dan yang keempat, batnuhu, perutnya. Fala yadkhulu batnuhu haraman. Fala yadkhulu batnahu haraman. Maka orang itu tidak akan fala yudkhilu, orang itu tidak akan memasukkan batnahu, ke dalam perutnya, haraman, akan perkara yang haram. Orang yang beriman perutnya itu akan terhindar dari perkara yang haram. Fa innahu ismun kabirun, karena sungguhnya perkara yang haram yang masuk ke dalam perut itu ismun kabirun, itu mendatangkan dosa yang sangat besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'at luqmatun, apabila telah masuk luqmatun, satu suap, minal haram, daripada perkara yang haram, fi batni ibni Adam, ke dalam perut anak cucu Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, maka seluruh malaikat yang bersemayam di langit dan di bumi itu akan melaknat semuanya. Madamat tilkan luqmatu fi batni, selama suapan perkara yang haram itu masih mengendap di perutnya. Wa in mata ala tilkal halah, dan apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, fama'wahu jahannam, maka tempatnya di neraka jahannam. Jadi kalau kita makan barang haram, gitu, masih ada di perut, belum keluar, terus mati, nah itu tempatnya di neraka jahannam. Wal khamisu, adapun yang kelima, yaduhu, tangannya. Fala yamuddu yaduhu, maka tidak akan memanjangkan tangannya ilal haram, kepada perkara yang haram. Maksudnya yamuddu yaduhu itu tidak mengambil, tidak menjulurkan tangannya ke perkara yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala, akan tetapi dia akan menjulurkan tangannya kepada apapun yang di dalamnya itu terdapat ketaatan kepada Allah, seperti bersedekah, membantu orang, meminggirkan kotoran atau duri-duri di jalan. Nah, itu tangan, berarti tangan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian waruwi an Ka'bil Ahbar, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Ka'bil Ahbar, annahu qala innallaha ta'ala khalaqa daran min zabarjadati khadra,
sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan satu dar itu satu tempat ya, satu lingkungan min zabarjadah khadra yang terbuat dari permata berwarna hijau, fiha sab'una alfi dar, yang di dalamnya itu terdapat 1000 kafling, ribuan kafling. Fi kulli darin sab'una alfi baitin, dan di setiap kafling itu ada 1000 rumah. La yanziluha illa rajulun yu'radu alaihi al-haram, yang tidak akan ditempatkan di tempat itu kecuali seorang laki-laki, yu'radu alaihi al-haram, yang dihidangkan di hadapannya perkara yang haram, fayatrukuhu, kemudian dia menolaknya. Kenapa ditolak? Min khawfatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah. Nah, itu. Kemudian wasabisu, yang keenam, qadamuhu, kakinya, fala yamshi fi ma'siyatillah, kakinya itu tidak akan dibawa melangkah ke tempat maksiat kepada Allah. Bal yamshi fi ta'atihi, akan tetapi kakinya akan dibawa melangkah untuk mentaati Allah, wa ridahu, dan menggapai ridhonya Allah, wa ila suhbatil ulama'i was sulaha'i, dan kakinya itu diajak melangkah untuk menemani ulama, menemani orang-orang saleh. Wasabi'un, dan yang ketujuh, ta'atuhu, ketaatannya, ketundukannya, fayaj'alu ta'atuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala fi haqqihi, maka dia akan menjadikan ketaatannya, ketundukannya khalisatan, ikhlas liwajhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihim, di dalam haknya. Nah, seperti misalkan sampean gitu, sampean itu melaksanakan ibadah, itu tujuannya ikhlas karena Allah, atau ada harapan-harapan kepada makhluk. Misalkan nih, saya sembahyang di sisa, ada bapaknya si Alu, ya saya kelihatan soleh kan, lamar gampang, ada yang begitu. Ada juga karena pengen hutang supaya kelihatan soleh gitu kan. Jadi kalau sholat itu dekat-dekat sama orang yang kaya. Itu ada cerita itu, ada seorang yang butuh pinjaman, kemudian dia mendekati seorang pejabat. Setiap Jumat dia pasti paling depan, karena dia tahu pejabat itu ada di depan, paling depan. Kemudian disapa orangnya, kamu rajin sekali. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kekuatan untuk bisa istiqomah. Padahal ada maunya. Nah, suatu ketika dia datang ke pejabat itu, karena sudah beberapa bulan dia menunjukkan ketaatannya, bukan karena Allah, tapi karena pengen tinggal sesuatu. Nah, ketika datang malamnya, si pejabat itu dikasih mimpi sama Allah bahwa akan ada orang kafir yang datang minta pertolongan kepada kami. Orang kafir loh, padahal dia rajin sholat Jumat kan, cuma sholatnya karena pengen dekat sama si pejabat itu, supaya pejabat itu menganggap dia ini orang yang soleh, sehingga kalau butuh gampang tidak. Akhirnya apa? Allah katakan nanti akan ada orang datang ke rumah kamu, orang kafir, minta bantuan terus. Bayangkan, kalau Allah sudah katakan kafir, Allah nggak akan bantu, ya kan? Nah, makanya amal yang tidak ikhlas itu menyebabkan bantuan Allah itu lambat datangnya. Gitu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong kamu. Untuk apa? Untuk menarik rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 35, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ya, kelayakan hidup di akhirat itu
hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam surat Al-Hajr ayat 45 Allah juga bersabda, berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu tempatnya di surga yang banyak sumber mata airnya. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi maqamin amin. Dia akan ditempatkan oleh Allah pada posisi yang aman. Jadi kalau kalian ingin aman di akhirat, maka kalian harus bertakwa. Kalau orang sudah dijamin aman di akhirat, dunianya pasti aman. Dulunya kalau hidup dunia nggak aman, itu aja sih, jangan-jangan di akhiratnya belum aman. Amanin dulu akhiratnya supaya dunianya aman, karena dunia ini cermin daripada akhirat kita. Gitu. Makanya Allah katakan di dalam hadis kutsinya itu, ya, man aslaha ma bainahu wa bainallahi, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainahu, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Nah, salahnya manusia itu ketika akalnya tidak digunakan berpikir mengikuti standar syariat, tapi mengikuti standar umum. Akhirnya kan berpikir begini, kalau pas lagi hubungan gak enak, baik itu sama istri, maupun sama saudara, maupun sama teman, tetangga, dan lain sebagainya, bukan malah memperbaiki hubungannya kepada Allah, tapi malah sibuk untuk mencari perhatian kepada orang-orang yang dia anggap hubungannya kurang baik. Misalkan istilah ngambek, ya kan? Sibuk kita kan? Merayu di mana kan? Dibeliin ini, beliin itu. Nggak perlu kan? Kalau orang keselus nggak perlu begitu. Kenapa? Karena ngambeknya istri kita, ngambeknya anak kita, tidak baiknya hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara, dan lain sebagainya, itu adalah teguran Allah bahwasanya hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Jadi Allah kasih tahu, hubungan kamu sama saya renggang nih tandanya. Dikasih tanda sama Allah. Dengan apa? Hubungan rumah tangga, hubungan bapak dengan anak, hubungan tetangga, dan lain sebagainya. Nah. Tapi ka'annahu ta'ala yaqulu, seakan-akan Allah Ta'ala itu berfirman, ya, innahum yanjuna yaumal qiyamati minan nar. Sesungguhnya orang-orang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dari ancaman api neraka. Fayanbaghi lil mukmin, maka sepatutnya, selayaknya, sepantasnya bagi orang mukmin ayyakuna bainal khaufi war raja, akan ada di antara rasa takut dan harapannya. Fayarju rahmatallah, maka dia akan mengharap rahmatnya Allah, wala yai'asu minha, dan tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmatnya Allah. Contoh misalkan, kenapa sekarang nggak wudhu lagi? Kenapa sekarang kamu nggak ikut istighosa lagi? Kenapa kamu nggak ikut ngaji lagi? Wah, saya ikut ngaji nggak berubah hidup ini. Wah, saya ikut istighosahan tapi ini nggak kelar-kelar ini urusan saya. Nah, itu namanya berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu nggak boleh. Justru malah akan menjadi jauh, antara solusi dengan permasalahan itu akan jadi jauh. Karena kata sebagian ulama, antara masalah dengan solusi itu jaraknya seberapa jauh dahi kita dengan tempat sujud kita. Semakin dekat dahi kita dengan tempat sujud kita, maka solusi dari seluruh permasalahan hidup kita itu semakin dekat. Gitu. Itu tolak ukurnya. Wa ya'budullaha, dan hendaknya dia beribadah, tetap beribadah kepada Allah dalam segala macam kondisi dan keadaan.
wa yarji'u an af'alihi qabihah, dan dia kembali dari perbuatan-perbuatan buruknya menuju ke perbuatan-perbuatan baiknya. Wa yatubu ila Allah Ta'ala, dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita itu lagi dalam keadaan sempit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sedih, berarti itu kode dari Allah bahwa dosa kamu sudah banyak. Segera berhenti dan bertaubat kepada Allah, dan perbanyak ibadah kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa itu, supaya kamu hidupnya semakin lancar. Ibaratnya begini, sampai masuk ke dalam hutan belantara di malam hari, ya, yang gelap gulita, gitu, punya senter jalan tuh. Kan enak punya senter kan. Tiba-tiba di tengah jalan belum nyampe ke tujuan, baterai senternya mati. Bagaimana tuh? Nah, gitu. Nah, makanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu persiapkan untuk mengarungi perjalanan menyusuri hutan belantara. Kalau orang cerdas sebelum masuk hutan, dia nggak bawa satu baterai yang ada dalam senternya, pasti dia bawa serepnya. Kalau zaman sekarang beli power bank, handphone habis, cas di jalan tetap jalan, gitu. Yang penting nyampe tujuan, gitu. Nah itu maknanya wal tandur nafsum ma qaddamat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk mengarungi hutan belantara menuju rumah tinggal kamu yang abadi, gitu. Nah, gitu ya. Nah, hikayatun, ada satu cerita, bainama Daud alaihi salam, suatu ketika Nabi Daud alaihi salam jalisun fi sumi'atin yaqul zabur, ya, Nabi Daud sedang duduk fi sumi'atin, di dalam kuilnya, ya, yaqul zabur, dia sedang membaca kitab Zabur. Karena Nabi Daud itu kitabnya Zabur. Idza ra'a dudatan, ketika dia melihat dudatan, seekor cacing, hamraan, yang berwarna merah, cacing kan merah ya, fit turab, di tanah. Faqala fi nafsihi, maka Nabi Daud itu berbicara kepada dirinya sendiri, ma aradallahu fi hadhihi dudah, apa yang diinginkan Allah menciptakan hewan kayak gini, gitu. Fa'adzanallahu lidudata, maka Allah mengizinkan kepada cacing tadi, fatakallamat, maka dia diizinkan berbicara oleh Allah, dan dia berbicara. Faqalat, maka menjawab cacing tadi itu, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, amma nahari, ketika saya ada dalam waktu siang, fa'alhamaniya Rabbi, maka Tuhanku telah mengilhamkan kepadaku, an aqulu fi kulli yaumin, agar supaya aku membaca tiap-tiap hari, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa 1000 kali. Jadi Allah itu memerintahkan kepada cacing untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir 1000 kali di siang hari. Wa amma laili, dan ketika aku berada dalam malam hari, fa'alhamani ya Rabbi, maka Tuhanku mengilhamkan kepadaku, an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Jadi di malam hari cacing itu oleh Allah diperintahkan untuk baca sholawat 1000 kali di malam hari. Fa'anta ma taqulu, sementara engkau apa yang kamu baca, hatta astafidu minka, sehingga aku mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat minka, dari adanya kamu di dunia ini. Baru membaca itu. Fanazama Daud, maka jadi misal Nabi Daud alaihissalam ala ikhtiqari judati, karena dia telah menghinakan, merendahkan, menyetelukan cacing tadi. Wa khalafa min Allah, dan dia takut kepada Allah Ta'ala, wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi, dengan bertaubat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Daud baca Zabur di masjidnya, itu kan namanya semi'ah,
cacing lewat tuh. Terus dia noleh dalam hati, apa sih manfaatnya cacing? Allah ciptakan cacing ini manfaat apa sih gitu, ya kan? Yang kayak-kayaknya tuh udah menjijikkan gitu kan, masuk ke masjid lagi gitu kan, orang lagi baca Quran misalkan gitu ya, tapi dia kan baca sabur kan, tidak. Tiba-tiba cacing itu diizinkan oleh Allah untuk menjawab suara hati Nabi Daud. Allah itu menciptakan saya untuk supaya saya itu membaca tasbih, tahmid dan takbir di malam hari, di siang hari 1000 kali, dan membaca sholawat 1000 kali di malam hari. Sementara kamu disuruh apa Allah? Supaya saya itu mendapatkan manfaat dari kamu. Kamu diciptakan itu supaya ada manfaatnya buat saya, apa yang kita mau? Artinya begini, lo nggak ikut ngasih makan, nggak ikut menciptakan, kok ngurusin gitu. Nah, ibarat begini, misalkan Ustaz Iqbal punya anak, yang punya anak Ustaz Iqbal, gitu. Nah, tiba-tiba Pak Firman bilang, anakmu itu kok bilang jajan begini. Jadi misalnya kan jajan nggak minta uangnya Pak Firman, jajan uangnya bapaknya sendiri. Lalu urusannya apa? Kan kayak gitu. Kamu ngomongin makhluk saya itu apa? Itu kamu nggak ikut bikin, kamu nggak ikut kasih makan, kamu nggak ikut menjamin keselamatannya. Saya semua termasuk kamu pun nggak ngurusin itu. Kan gitu. Ada lagi seorang ulama, ada kitab namanya saya lupa, pokoknya saya nggak pamit sama mertua. Jadi saya ada di kamar nomor 2, kemudian ada kitab saya baca, nggak minta izin itu bang. Manafi'ul Insan, kitab Manafi'ul Insan. Sebut nama mertua ingat lagi, berarti ridho Allah. Manafi'ul Insan itu ada seorang ulama, dia sedang bertamasya jalan-jalan ke perkebunan kelapa. Tiba-tiba bajunya itu dihinggapi sama kumbang. Tahu kumbang kelapa? Kumbang kelapa itu yang ada rambutnya itu. Kumbang kelapa kan ada kumbang letong kan ada ya. Ini yang kumbang kelapa. Hah? Apa ada itunya itu. Iya, tapi kan bukan keletong dia, bukan. Dia hama kelapa dia. Bangkung ya. Kalau tulang kan yang makan itu kan, yang makan letong kan. Bukan kembangmu. Sebangsanya. Ya ada kandungnya kan ya. Iya. Ada kandungnya itu. Nah, itu hingga di bajunya itu. Tiba-tiba ulama itu apa nih? Kan bau itu kan? Ya. Bau kan loh. Terus ini, apa manfaatnya Allah ciptakan kayak gini katanya? Udah merusak kelapa gitu kan? Baunya nggak enak gitu kan? Warnanya hitam jelek lagi gitu kan? Matinya dia. Gitu kan? Terus pulang. Begitu pulang, tiba-tiba dia itu terkena penyakit kulit gatal-gatal gitu kan. Sampai a'jazal atibba, semua para tabib dokter itu angkat tangan sudah, nggak menemukan obatnya. Akhirnya apa? Dia itu bertawassul, munajat kepada Allah. Nah, kemudian ada hatif itu suara tamarruka. Hei, kamu ingat tidak? Waktu kamu jalan-jalan di perkebunan kelapa, terus ada hewan kumbang kelapa itu hinggap di bajumu. Terus kamu kan nanya, apa manfaatnya Allah ciptakan hewan ini? Kamu kan pengen tahu manfaatnya. Itu obat penyakit kamu. Nah, akhirnya diambillah kumbang itu, sembuh dia langsung. Jadi setiap yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Makanya kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kanjeng Nabi bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair. Dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara itu. Apa? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, wa bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Wa khaslatani, dan dua perkara laisa fawqahuma minasyarr, yang tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara itu. Apa? Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah, wa bi'ibadillah, dan berburuk sangka kepada hamba-hambanya Allah. Kemudian wa kana Ibrahim Khalil, dan ada kisah tentang Nabi Ibrahim Al-Khalil salawatullah alaih.
idza dzakara khati'atahu yaghsha 'alaihi. Nabi Ibrahim itu kalau dia ingat akan kesalahan dan dosanya, yaghsha 'alaihi, langsung pingsan dia. Kalau ingat dosanya langsung pingsan Nabi Ibrahim. Wa yasma'u ittiraba qalbihi mailan fi mailin, dan terdengar detak jantungnya itu terdengar. Kayaknya itu mailan ila mailin, gitu ini sampai kelihatan. Saking takutnya kepada Allah ketika dia ingat dosanya sampai pingsan. Fa arsalallahu ilaihi, kemudian Allah mengutus kepadanya Jibril, malaikat Jibril. Fa atahu faqala lahu, kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian berkata, Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa, yukri'uka salam, menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, hal ra'aita khalilan yakhafu khalili, adakah kamu pernah temui seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Faqala ya Jibril, kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati, kalau saya itu ingat akan kesalahan dan dosa saya, wa faqartu fi uqubatihi, dan saya berpikir akan ancaman siksaannya, nasitu khillati, saya lupa kalau saya ini kekasihnya Allah, gitu kan? Iya. Jadi kalau cirinya wali, Pak, cirinya wali itu takut sama Allah. Kalau ada wali bilang begini, gampang, istighfar itu bukan wali. Karena apa? Ini contohnya tadi Ibrahim. Ya. Idza dzakartu khati'ati, kalau saya ingat akan kesalahan-kesalahanku, wa faqartu fi dhunubatihi, dan saya berpikir akan ancaman akibat dari dosa-dosaku, nasitu khillati, saya lupa kalau saya ini kasihnya Allah. Gitu. Nah, kalau kita kan enggak, kita ini manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah di antara makhluk yang lain, tenang, Allah pasti ngasih maaf. Itu bukan wali berarti, bukan wali berarti. Nah, wa fahadhihi, maka inilah ahwalul anbiya, ini adalah perangai, sifat, perilaku para nabi, wal auliya, dan para wali-walinya Allah, was salihin, dan orang-orang soleh, was zahidin, dan orang-orang yang zuhud. Fata'ammal, maka bayangkanlah bagaimana kita, gitu. Nabi, wali, orang soleh, orang zuhud itu jelas kekasihnya Allah. Ketika dia ingat dosanya dan dia berpikir tentang ancaman siksa daripada perbuatan dosanya, dia lupa kalau dirinya itu nabi, kalau dirinya itu wali, kalau dirinya itu orang soleh, kalau dirinya orang zahid. Lupa. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Kalau kita enggak, itu kira-kira ya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu, dia tidak pernah merasa aman dari ancaman siksaan Allah. Allah wa'ala bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada kita, serta mendapatkan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.